Shalom teman-teman siswa kelas 12. Wah, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang jujur aja dekat banget sama hidup kita semua. Yap, multikultur. Coba deh, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, di tengah semua perbedaan ini, apa ya anugerah terbesarnya? Yuk, coba kita lihat di sekeliling kita. Di sekolah, di tongkrongan, pas lagi scroll media sosial, sadar nggak sih kalau Indonesia itu kayak sebuah permadani yang warnanya rame banget, penuh dengan suku, budaya, dan agama yang beda-beda. Emang sih kadang perbedaan ini kelihatan rumit, tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Kalau keberagaman ini sebetulnya bukan masalah sama sekali, tapi justru hadiah yang super indah dari Tuhan. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih ini penting banget buat kita anak-anak muda Kristen? Nah, di dunia yang makin nyambung kayak sekarang, apalagi di negara kita yang super beragam ini, jawabannya tuh penting banget. Yuk, kita gali bareng-bareng alasannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, definisinya. Jadi, apa sih itu multikulturalisme? Ini tuh bukan cuma sekedar sadar kalau ada banyak budaya. Bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah ideologi, sebuah cara pandang yang aktif yang bilang kalau semua perbedaan yang ada, entah itu suku, budaya, atau agama, itu semuanya setara dan harus kita hargai. Nah, ini dia poin pentingnya. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi ada multikultur. Itu tuh fakta. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Indonesia beragam. Itu realitas sosial. Tapi di sisi lain ada multikulturalisme. Nah, ini bukan lagi soal fakta, tapi soal sikap, soal keyakinan dan tindakan kita untuk memperlakukan semua perbedaan itu dengan hormat dan setara. Jadi kita pindah dari yang tadinya cuma melihat, jadi melakukan sesuatu. Paham kan bedanya? Dan konsep ini sebenarnya nggak asing loh buat kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu lem perekat kita. Terus, sebagai orang percaya, iman kita juga mengajarkan hal yang sama persis. Di dalam Kristus, semua tembok pemisah itu hancur. Kita semua jadi satu. Keren kan? Jadi kita punya dua fondasi yang super kokoh buat jadi pegangan. Sekarang, kita gali lebih dalam lagi. Gimana sih iman kita, Alkitab, ngomongin soal ini? Apa kata firman Tuhan tentang dunia kita yang warna-warni ini? Kalian mungkin mikir, tapi kan kata multikulturalisme itu nggak ada di Alkitab. Dan kalian bener banget. Kata itu emang nggak tertulis secara langsung. Tapi pesannya, semangatnya, wah itu ada di setiap lembar Alkitab. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, pesannya jelas banget. Soal kasih, soal kesetaraan, dan soal rencana keselamatan Tuhan yang itu berlaku untuk semua bangsa tanpa terkecuali. Ini salah satu ayat paling keren soal itu. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Wow, Rasul Paulus di sini benar-benar negasin, identitas utama kita itu bukan lagi suku, status sosial, atau gender, identitas utama kita adalah di dalam Kristus. Dan di hadapan salibnya, kita semua sama. Dan teladan yang paling sempurna, tentu aja Tuhan Yesus sendiri. Dia nggak pernah ragu buat bergaul dan menolong orang-orang yang dianggap asing atau bahkan musuh di zamannya. Coba ingat deh kisah perempuan Kanaan atau perwira Romawi. Yesus menunjukkan kalau kasih Tuhan itu bisa menembus semua sekat dan tembok buatan manusia. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa semua keyakinan keren ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya kita bisa benar-benar jadi agen persatuan? Langkah pertama, kita harus kenali dulu musuh-musuhnya, tembok-tembok yang harus kita hancurkan. Misalnya primordialisme, ini tuh perasaan yang ngerasa pokoknya sukuku yang paling hebat. Atau etnosentrisme, ini pas kita ngelihat budaya lain terus dalam hati bilang, kok aneh ya, cara kita dong yang paling benar. Dan tentu aja sikap diskriminatif, yang terang-terangan beda-bedain temen cuma karena latar belakangnya. Semua ini jelas banget bertentangan sama kasih. Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. 1, yuk mulai dengan menerima dan menghargai setiap orang apa adanya. 2, tunjukkan solidaritas. Kalau ada teman yang butuh bantuan, bantu aja, nggak usah lihat dia dari mana. 3, buang jauh-jauh semua prasangka dan stereotip negatif. 4, tetap berpikir kritis dan positif. Kita bisa bergaul sama siapa aja tanpa harus kehilangan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Dan yang kelima, yang jadi fondasi semuanya, jadikan hukum kasih sebagai kompas kita dalam setiap hal. Ingat teman-teman, keberagaman ini adalah hadiah dari Tuhan. Jadi pertanyaan refleksi buat kita semua, apa satu tindakan nyata yang bakal kamu lakukan buat jadi agen persatuan
di kelas, di rumah, di tongkronganmu, mulai minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.